Bismillahirrahmanirrahim. الغوافي أبلغي عنا الغوافي أقسمي الغوافي أبلغي عنا الغوافي أقسمي الغوافي أبلغي عنا الغوافي أبلغي من معين الحق نرغد ومما ما استكنا عزة فينا وسكنا. Sejarah telah mencatat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum semua yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain di tanah Karbala, Irak. Cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW terbunuh bersama sebagian besar pemuda Ahlul Bait. Ketika itu, cucu kesayangan Nabi SAW, yaitu Al-Husain, berusia sekitar 58 tahun. Pada pagi hari, tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, setelah melaksanakan sholat subuh, beliau bergegas keluar dari tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Di atas kuda itulah Husain menata pasukan yang tengah mengepungnya. Mengetahui keadaannya yang hendak dibunuh, Al-Husain kemudian berbicara dengan sekelompok pasukan itu dengan suara yang begitu indah dan menyentuh hati yang pada intinya, beliau meminta kepada para pasukan tersebut untuk menghentikan niat mereka yang ingin membunuh dirinya. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak mau sadar. Pasukan yang mengapung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu terus saja memaksa Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini direkam dengan sangat jelas dalam tarikh atau Bari dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya dari Imam Ibn Qasir. Begitu dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dahulu, mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khalifah. Mereka sangka bahwa Rasulullah SAW tidak akan tahu tentang peristiwa itu. Lantas apakah mereka yang telah membunuh Al-Husain masih berharap nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Jangankan di akhirat sudah terbukti dalam catatan sejarah bahwa mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain langsung mendapatkan azab kontan di akhir hidupnya. Baiklah, mari kita simak kejadian mengerikan yang terjadi kepada orang-orang terlaknat ini. Imam Ibn Qasir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bercerita tentang bagaimana Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala. Para pasukan memukul kepala Al-Husain dengan pedang hingga berdarah. Beliau kemudian membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepatnya balutan kain itu terlihat penuh dengan darah. Tudufi yang kemudian melepaskan anak panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup, sambil memegang lehernya menuju ke arah sebuah sungai karena kehausan. Lalu kemudian seorang pemimpin pasukan sayap kiri yang bernama Syamir bin Ziljausan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru dan tidak memberinya kesempatan untuk minum. Imam Ibn Qasir juga menulis bahwa yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas. Dia memenggal leher Al-Husain dan menyerahkan kepalanya kepada Khawali bin Yazid. Junyi Ibn Qasir mencatat bahwa 72 orang pengikut Al-Husain ikut terbunuh pada hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafah juga mencatatkan bahwa 4 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain. Pasukan itu di bawah komando Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada banyak riwayat yang mengisahkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para pembunuh Al-Husain dan sebagian besarnya merupakan kisah yang sahih. Ibn Qasir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa sebagian besar riwayat tentang petaka yang menimpa para pembunuh Al-Husain adalah sahih. Sedikit sekali dari mereka yang berhasil selamat dari petaka dunia. Tidak seorang pun dari mereka yang mati tanpa menderita sakit sebelumnya, dan kebanyakan mereka menderita penyakit gila. Para pembunuh Al-Husain dan Ahlul Baitnya juga menjadi buronan yang terus dikejar oleh pasukan. Al-Muhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi, yaitu seorang yang ingin menuntut balas atas kematian Al-Husain dan Ahlul Baitnya karena tragedi Karbala. Pada akhirnya pasukan ini berhasil menggelandang mereka satu persatu ke hadapan Al-Muhtar. Al-Muhtar lantas memerintahkan untuk membunuh mereka dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kekejian mereka terhadap cucu Nabi, yaitu Al-Husain. Di antara orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Syamir bin Ziljausan. Ia pemimpin tim sayap kiri pasukan yang melakukan serangan kepada Al-Husain. Diketahui sebelumnya bahwa Syamir ini
Dulunya adalah sahabat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun ia pun saat masa kekuasaan dinasti Umayyah, dia malah balik ke haluan membenci keluarga Khalifah Ali. Akhir hidup dari si Syamir ini sangatlah tragis dalam kitab Al-Alam, karya Syekh Khairuddin. Azir Kali disebutkan bahwa ia dibunuh dalam sebuah penyergapan yang dilakukan oleh pasukan Al-Muhtar. Ketika itu, Syamir menghadapi pasukan tersebut tanpa sempat mengenakan baju atau menyentuh pedangnya. Syamir memang sempat melukai mereka, namun Abu Umaroh kemudian berhasil membunuhnya. Jasadnya lalu dilempar untuk makanan anjing. Tokoh kedua terlibat dalam pembantaian yaitu Dina Hussein adalah Hauli bin Yazid al-Azbahi. Diketahui dulunya setelah kepala Al-Husain dipenggal, ia lalu menyembunyikan kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian mengantarkan dia ke dalam tragedi tragis. Dalam kitab Asadul Gubah, karya Ibnu Hasim disebutkan, Hauli bin Yazid mati setelah dibunuh oleh pasukan Al-Muhtar. Sakofi jasadnya lalu dibakar di depan rumahnya sendiri. Pasukan Al-Muhtar menghukumnya demikian karena dialah yang membawa kepala Al-Husain. Sosok selanjutnya yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal sebenarnya ia adalah anaknya sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ahli surga. Namun sayangnya anaknya yang bernama Umar malah terlibat di dalam pembantaian cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah komandan pasukan yang membunuh Al-Husain. Akhir hidup dari Umar ini juga sangat malang. Ia mati dipenggal oleh Abu Amr Kaisan atas perintah dari Muhtar Sakofi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh selanjutnya yang ikut terlibat adalah Sinan bin Anas. Setelah kekhalifahan Yazid bin Muawiyah wafat, Sinan pun merasa ketakutan. Ia kemudian bersembunyi. Sebab banyak orang yang tahu bahwasanya dia juga terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Dikabarkan juga bahwa Sinan bin Anas mati setelah dibunuh oleh pasukan Al-Muhtar. Ada juga yang mengatakan bahwa Sinan bin Anas mati ketika masa kepemerintahan Gubernur Hajjaj di Kufah. Tokoh selanjutnya yang terlibat dalam tragedi di Karbala adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia kala itu menjadi gubernur di Kufah. Dia jugalah yang telah mengirim 4.000 pasukan untuk mengapung Sayyidina Husain. Karena itu, nasib akhir dari hidup Ubaidillah ini juga sangat tragis. Dia juga dipenggal oleh pasukan Al-Muhtar hingga putus kepalanya. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa jenazah kepalanya ketika itu pernah dimasuki oleh ular. Ular itu tinggal di kepala Ubaidillah hingga beberapa saat lalu keluar. Kemudian sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Khurmala bin Khalil al-Ash'adi. Dia dikabarkan yang telah membunuh putra Sayyidina Husain yang masih berumur 6 bulan yaitu Ali Asgar saat terjadinya pertempuran di Karbala. Sayyidina Husain sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan. Namun biadabnya, Hurmala ini malah melesatkan anak panah ke leher bayi tersebut. Di akhir hidupnya, Hurmala bin Kahil ini juga mengalami kisah yang tragis. Dia mati telah dieksekusi oleh pasukan Al-Muhtar. Adapun Hakim bin Tufail, atau orang yang memanah Al-Husain juga dibunuh oleh pasukan Al-Muhtar. Menurut catatan Ibn Khaldun, Al-Muhtar terus membunuh para pembunuh Al-Husain. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan Ubaidullah bin Asad al-Juhani, Malik bin Nasir al-Kindi, dan Hamal bin Malik al-Muharibi, yaitu di Belaya Qadisiyah, dia langsung meringkus dan membunuh mereka. Dia juga menangkap Ziyad bin Malik ad-Dubai, Imran bin Khalid al-Asari, Abdurrahman bin Abu Hashkah al-Bajali, dan Abdullah bin Qais al-Khawlani. Orang-orang inilah yang dahulu merampas bahan pewarna pakaian yang dibawa Al-Husain. Pasukan Al-Muhtar lalu membunuh mereka semua. Dalam tarikh Dimaski, karya Ibn Asakir disebutkan bahwa ayahnya bercerita, "Dulu kami para budak biasanya menjajakan tekstil di perkampungan Karbala. Suatu hari, kami bertemu dengan seorang laki-laki yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain. Jadi laki itu berkata, 'Wahai penduduk Kufa, kalian memang pendusta. Kalian bilang bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain telah dimatikan oleh Allah dalam kondisi su'ul, khotimah atau terbunuh secara keji. Buktinya bahwa aku masih hidup, padahal aku berada di tempat kematiannya ketika itu. Bahkan ini aku mempunyai harta yang paling banyak.' Mendengar hal tersebut, kami pun segera menyudahi makan. Ketika itu, lentera masih menyala. Pria itu kemudian beranjak untuk mematikan lentera tersebut.
Ia berusaha mengeluarkan sumbu dengan jari tangannya, tetapi tiba-tiba api menyambar jarinya. Ia berusaha memadamkan api tersebut dengan meniupnya, tetapi ketika jari itu didekatkan ke mulut, api itu justru menyambar janggutnya. Ia pun berlari ke kolam, lalu menceburkan diri ke dalamnya. Tetapi kulihat, api itu tetap menyala di dalam air dan membakar tubuhnya, sampai hangus seperti arang. Sobat berbagi informasi dalam Tarikh Dimashqi, Al-Aq masih mengatakan, "Aku mendengar perihal seorang laki-laki yang sengaja buang air besar di atas makam Al-Husain bin Ali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan penyakit gila, lepra, sopak, dan berbagai penyakit serta musibah kepada keluarganya." Jadi itulah kisah tragis orang-orang yang terlibat dalam pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW di Padang Karbala. Betapa hinanya mereka di dunia. Hidupnya tidak tenang dirundung kesalahan dan berakhir dengan kematian yang tragis. Allahu a'lam bisawab, semoga kisah ini bermanfaat. Selisih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.